Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di channel YouTube Par GKI Martin Luther Kamke, Sapu Iman tumbuh melalui firman Tuhan. Iya adik-adik, jadi YouTube channel ini dibuat supaya adik-adik semua di rumah dapat mendengarkan dan membuat kreativitas di masa pandemi ini. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita, kakak akan memperkenalkan diri. Nama kakak Esther dan teman kakak Yaya. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai dengan sekolah minggu online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya boleh jadi dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan mengangkat dua pujian, yaitu Selamat Pagi Tuhan dan Hari Ini Harinya Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Vio. Untuk itu, silakan Kakak Vio. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Filipus dan sida-sida dari tanah Ethiopia yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ayat 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Lalu berangkatlah Filipus melewati jalan yang sangat sunyi itu. Tiba-tiba ada seorang Ethiopia, seorang sida-sida atau pembesar dan kepala perbendaharaan dari Ratu Sri Kandake. Ratu Sri Kandake adalah seorang ratu dari negeri Ethiopia. Sekarang orang itu sedang di dalam perjalanan pulang dan duduk di dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu tiba-tiba ada suara Roh Kudus kepada Filipus. Suara Roh Kudus itu berkata, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Lalu
Filipus mulai berjalan dan mendekati kereta dari Sida itu. Filipus segera ke sana dan mendengar Sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus kepada Sida itu, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Lalu Sida itu berkata kepada Filipus, "Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu kata Sida itu kepada Filipus, "Naiklah dan duduklah di sebelahku." Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dia baca adalah seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti seorang anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kelemahannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Lalu Sida itu bertanya kepada Filipus, "Tentang siapakah nabi ini berkata demikian? Apakah tentang dirinya ataukah tentang orang lain?" Lalu Filipus mulai berbicara dan menyampaikan Injil Yesus kepada Sida itu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan tiba-tiba mereka tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu Sida itu berkata kepada Filipus, "Lihat, di situ ada air. Lalu apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sida itu berkata kepada Filipus, "Aku ingin dibaptis." Lalu jawab Filipus kepadanya, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, maka boleh." Lalu jawab Sida itu kepada Filipus, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan keretanya, dan setelah mereka turun dari dalam kereta itu, maka Filipus mulai membaptis Sida itu. Lalu mereka keluar dari dalam air tersebut. Setelah Filipus membaptis, mereka keluar dari dalam air, dan Roh Tuhan membuat Filipus menghilang, dan mereka tidak melihat Filipus lagi. Lalu ia meneruskan perjalanannya. Filipus meneruskan perjalanannya ke kota yang bernama Asdod. Lalu ia berjalan melalui daerah itu untuk memberitakan Injil juga sampai ia tiba di Kaisarea. Ya, sobat-sobat, demikian jauh cerita kita di hari ini. Cerita kita di hari ini mau mengajarkan kita supaya kita dapat memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum mengenal tentang Tuhan Yesus. Jadi sobat-sobat yang ada di rumah, ayo kita semua harus memberitakan Injil kepada teman-teman kita yang belum mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Nah, seperti Filipus yang memberitakan Injilnya kepada seorang Sida dari Ethiopia. Kita akan berdoa untuk mengakhiri cerita kita di hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar di pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena lewat firman Tuhan ini, lewat cerita ini, kami diajarkan untuk mau menginjili sesama kami yang belum mengenal siapa Engkau.
Biarlah Engkau memberkati setiap kami menjadi alat-Mu yang kecil untuk memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kami. Tuhan Yesus berkati setiap kami, biarlah kami dapat membuka hati dan pikiran kami untuk bisa menerima cerita firman Tuhan di hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa kami di hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak akan memberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana Tuhan mengutus Filipus? Pertanyaan kedua, siapakah yang membaptis Sida? Jangan lupa adik-adik menjawab di kolom komentar di bawah ini ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam kelas kreativitas yang akan dibawakan oleh Kakak Ella. Ayo silakan Kakak Ella. Halo, shalom adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Ella Mofu. Kreativitas hari ini kita akan membuat sebuah gereja. Alat dan bahan yang adik-adik siapkan di rumah: kertas lipat, bolpen atau spidol. Kalau adik-adik tidak mempunyai kertas lipat, adik-adik bisa menggunakan kertas HVS ataupun kertas yang ada di rumah adik-adik. Nah, langkah awal, adik-adik menggunakan kertas lipat berwarna, adik-adik menaruhnya di bagian bawah. Kemudian adik-adik usahakan lipatnya sejajar seperti ini. Selanjutnya adik-adik melipatnya dari kanan dengan sejajar seperti ini. Lanjut, adik-adik membukanya, kemudian melipatnya lagi ke garis di tengah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adik-adik membuka bagian kertas putih seperti ini. Kemudian adik-adik tekan seperti ini dan membaliknya dengan melakukan hal yang sama. Lipat ke garis tengah seperti ini. Kemudian membukanya lagi seperti ini. Nah, gampang bukan? Adik-adik tinggal menambahkan salib dan pintu, kemudian jendela. Kurang lebih seperti ini. Sangat mudah kan? Selamat mencoba. Terima kasih Kakak Ella untuk kreativitasnya. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk mengumpulkan kreativitasnya di kakak pengasuh wilayah masing-masing. Sekarang kita akan yel-yel bersama. Untuk itu adik-adik di rumah bangkit berdiri. Kita akan melakukan yel-yel ini. Kita hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Prajurit Kristus, do it for Jesus. Sekali lagi Kakak Esther. Prajurit Kristus, do it for Jesus. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di hari ini, mari kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih dalam sikap berdoa. Adik-adik jangan lupa melakukan protokol kesehatan, yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan
menghindari interaksi. Iya adik-adik, sekolah minggu kita dari ini sudah selesai. Kita akan berjumpa di minggu depan. Sampai jumpa.